Apa guys? Kamu tahu? Emang kok gitu bisa? Karena oleh mana? Ayo semuanya. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, berbunyi semua. Satu, dua, tiga, mari kita berdoa. Terima kasih. Guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesempatan, dan kesehatan kepada kita semua pada hari ini. Kemarin kita sudah melaksanakan perpisahan. Nah, hari ini alhamdulillah ulun mengucapkan terima kasih. Hari ini kita berkesempatan untuk berhadir di tempat ini untuk sama-sama kita melaksanakan pembelajaran mengenai budaya positif pada hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kehariban kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, istri-istri beliau dan pengikut beliau hingga akhir zaman, yang memberikan yang membawa kita dari zaman yang penuh kegelapan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, kami ucapkan pada hari ini terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah PAUD Aisyah Amanah hari ini yang telah memberikan fasilitas tempat pada hari ini, yang memberi kesempatan pada kami untuk sama-sama kita hari ini belajar, berdiskusi bersama. Alhamdulillah sudah terfasilitasi dengan baik. Kemudian selanjutnya ulun berharap mudah-mudahan ilmu yang kita terima pada hari ini ilmu yang sangat bermanfaat untuk bisa kita terapkan bagi anak-anak didik kita. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini tidak hanya habis pada hari ini, tetapi nanti akan berlanjut untuk penerapan kita. Kemudian bisa kita menjalankan di kelas masing-masing, tidak hanya untuk anak didik kita, tapi juga untuk diri kita sendiri. Nah, jadi nanti pada materi ini di dalam budaya positif, kita tidak hanya memberikan perubahan kepada anak didik kita, tetapi juga perubahan kepada diri kita sendiri sebagai pendidik. Itu yang bisa kami awali pada hari ini. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita sama-sama boleh berdiskusi pada hari ini. Nanti akan ulun sampaikan beberapa materi pada hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah, hari ini ulun mengucapkan terima kasih. Ini ucapan terima kasih yang sangat tulus lah dari ulun karena penelitian hari ini bersedia hadir. Sebenarnya ini walaupun kadang hanya dari kegiatan ulun, tapi juga sudah lama kami membicarakan dengan Ibu Kepala lah bahwa kita punya materi yang perlu disampaikan oleh pihak-pihak pendataan. Materi ini terkait masalah aturan bermain, kesepakatan anak, disiplin anak. Nah, kita melihatlah selama 1 tahun kita, anak-anak kita, mungkin masih ada beberapa anak yang belum mampu untuk memahami yang namanya disiplin positif, yang namanya aturan bermain. Nah, bagaimana caranya supaya kita punya pandangan yang sama, prinsip yang sama, kadang hanya 1-2 orang yang menjalankan, tapi semua guru menjalankan, sehingga nantinya akan menjadi namanya sebuah budaya positif namanya lah. Nah, jadi di sini ada namanya budaya positif nih. Silakan Bu, langsung. Nah, mungkin ini bukan sesuatu hal yang baru, cuma katanya saja yang baru, kalimatnya yang baru. Nah, jadi apa itu budaya positif? Budaya positif itu wujud dari nilai-nilai keyakinan kita, keyakinan-keyakinan yang sudah mendasari secara universal yang akan nantinya diterapkan oleh anak-anak kita di sekolah. Nah, ini budaya positif ini mampu menciptakan kolaborasi antar seluruh warga sekolah, termasuk orang tua. Warga sekolah ini, Bu, tidak hanya guru dan kepala, tapi semua yang terlibat di dalam sekolah. Kalau misalkan ada petugas kebersihan, itu juga termasuk warga sekolah. Kemudian satpam sekolah, nah itu termasuk sebagai warga sekolah yang nantinya ikut menjalankan budaya positif ini, sehingga anak-anak akan melihat secara langsung. Anak-anak akan melihat semua warga sekolah ikut mendukung budaya positif ini. Jadi contohnya pula, kalau kita
di sekolah nih, kalau satu orang guru dengan guru yang lainnya punya budaya yang berbeda, punya prinsip yang berbeda mengenai disiplin, anak-anak akan bingung. Sehingga ketika di sini dengan ibu yang ininya kayak ini, ketika dengan ibu yang ini dia kayak ini. Nah, itu sering terjadi di berbagai sekolah. Nah, makanya mari kita samakan persepsi kita tentang budaya positif ini, sehingga kita sama-sama menjalankannya. Tidak ada perbedaan antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya, ya. Untuk menerapkan yang namanya budaya positif itu ada beberapa hal-hal yang harus kita pahami. Jadi ada tahapan seseorang tidak akan berubah pula, misalnya sama termasuk anak dan kita sendiri, apalagi di dalam usia kita yang sudah 20, 30, 40 tahun ke atas, dengan budaya yang kita bawa dari bahari, zaman bahari, tidak akan bisa merubah dengan satu malam. Nah, jadi ada tahapan-tahapannya. Perubahan paradigma. Paradigma itu artinya pandangan kita, prinsip kita, keyakinan kita. Nah, itu perubahan paradigma belajar itu nanti. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan apa itu restitusi. Nah, di situ tahapan-tahapan ini pula dimulai dari kita sendiri. Nah, sering kita banyak membaca dan mendengar bahwa 1000 nasihat tidak akan berhasil kepada anak-anak didik kita kalau kita tidak memberikan keteladanan. Ya bola, kita sering memberikan macam-macam nasihat sama anak-anak, jangan kayak ini, jangan kayak ini. Tapi anak ternyata lebih efektif dengan melihat kita. Kalau gurunya tidak bisa memberikan keteladanan, nah artinya itu sesuatu yang sia-sia. Silakan, apa itu? Nah, mari kita pahami pandangan pembelajaran zaman bahari. Nah, itu paradigma pembelajaran dulu. Kalau pembelajaran dulu itu pembelajarannya sama sekali tidak berpihak pada murid. Nah, di depan kita lihat itu adalah ilustrasi bagaimana proses pendidikan yang membelenggu seperti robot. Mungkin itu kita pernah mengalaminya dari hal-hal yang ilustrasi di atas. Pada beberapa ilustrasi kita lihat bagaimana guru mengubah pemikiran anak-anak. Anak-anak yang punya pemikiran, misalkan di ilustrasi ada yang lingkaran, ada yang setengah lingkaran dan macam-macam, dan guru merubah pemikiran anak itu dengan harus sama, punya pandangan seperti guru, harus kotak semua. Nah, itu bahari. Kemudian pada gambar di bawah itu sudah sering menjadi ilustrasi. Contohnya binatang-binatang yang ada di dalam hutan. Semua binatang memiliki karakter, prinsip, gaya hidup yang berbeda. Tetapi seorang guru ketika menerapkan monyet dengan gajah tentu tidak sama. Ikan tidak bisa diajarkan cara berenang untuk gajah, untuk monyet. Nah, jadi artinya ini mohon maaf, itu hanya ilustrasi. Ilustrasi yang ada sebagai paradigma pembelajaran yang bahari itu sama sekali tidak berpihak pada anak didik kita sekarang. Nah, bagaimana proses pembelajaran yang sekarang ini? Nah, paradigma pembelajaran yang bahari itu akan menjadikan robotisasi anak yang seperti robot, penuh dengan step. Anak tidak difasilitasi kreativitasnya. Anak langsung di-cut ketika dia memiliki pendapat yang berbeda. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Silakan. Nah, di sini di era globalisasi, kalau sekarang bahasanya, era 5.0. Nah, ada namanya perubahan paradigma baru dalam proses pembelajaran, bahwa kebutuhan semua orang itu tidak sama. Nah, termasuk kita sebagai orang dewasa. Kita menuntut anak untuk sama dengan kita, sedangkan kita sendiri tidak mau. Ya, di dalam kelas atau di rumah tangga sendiri pun 3 anak yang memiliki favorit makanan telur yang berbeda. Nah, ada yang 1 telur dadar, ada
ada yang telur mata sapi, ada yang telur orak-arik, otomatis menyediakan 3 telur. Nah, itu adalah salah satu contoh kita memiliki hal yang berbeda, sama dengan anak didik kita. Kita sendiri pun seperti itu. Kita makan bersama di warung, oh ternyata ada yang memilih nasi sop, ada yang memilih soto, ada yang memilih gado-gado. Kalau misalkan kepala sekolah samakan aja, sudah seberatan soto, kayak pengen anak gado-gado. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kemudian semua orang memiliki pandangan yang berbeda. Guru harus memahami perbedaan pandangan dengan murid. Nah, itu setiap murid, apalagi di zaman sekarang, era yang penuh dengan gawai, begitu cepat perubahan teknologi dan sebagainya. Anak didik kita ini sekarang ini pula harap benar berpandir, bisa banyak beralasan dan berpendapat. Nah, kadang-kadang kalau kita kadang memahami itu, kita akan mengangkat, hei sudah nih, banyak pandir nih. Ya, kadang-kadang kita sudah mengangkat. Nah, kasihan anak yang seperti itu tidak kita fasilitasi. Semua anak unik, kita sama-sama sudah tahu lah. Perilaku guru murid itu ternyata memiliki tujuan. Setiap anak berperilaku pasti punya tujuan. Contoh seperti semalam perpisahan, betapa mereka istilahnya dalam bahasa kita kadang ketaburan, ke panggung, duduk di kursi kepala dinas dan sebagainya. Itu mereka memiliki tujuan, ada alasannya. Nah, jadi apapun itu tinggal pemahaman dari kita sebagai seorang pendidik. Kemudian guru ternyata tidak bisa mengontrol murid. Seperti ilustrasi tadi, apapun yang diinginkan oleh anak, guru ini hanya mengarahkan, tidak mengontrol dalam artian anak harus berubah sesuai dengan keinginan guru, tidak seperti itu. Kemudian perubahan paradigma sekarang adalah model berpikir win-win atau menang-menang. Kalau Bahari kalah menang, pokoknya bakal karasan lawan guru, kayak apapun guru itu harus benar, anak salah. Kalau Bahari kayak itu ya Bu, guru padahal pun disalahkan. Ketika, nah itu pernah kami alami, pernah kita alami di sekolah. Misalnya jadi gurunya kayak ini. Bu, yang kita memprotes kayak ini, pasti gurunya banyak ngerti. Ya anu bener, ibunya kadang pun kalah ibunya. Nah, kalau sekarang model berpikir itu adalah menang-menang. Anak menang, guru juga menang. Bagaimana cara menanganinya? Nah, solusinya seperti apa? Sehingga sama-sama kita merasa dihargai, dihormati. Gitu. Kecepatan ke Ibu. Silahkan tingkat pula, kita silahkan kayak Bu, ini kayak apa Bu? Nah, boleh kita sambil berdiskusi lah, tidak harus menunggu di akhir. Jelas jangan kelihatan. Nah, maaf lah, dia. Kemudian, nah kita tadi sudah masuk ke dalam paradigma perubahan pembelajaran. Nah, sudah kita sama-sama memahami pula yang Bahari seperti apa, yang sekarang seperti apa. Kita masuk ke dalam yang namanya disiplin positif. Sangat salah sekali, nah itu ada tanda silang, itu ketika kita mengartikan disiplin sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu bahaya. Kalau kita menganggap disiplin itu orang itu harus patuh dengan kita, patuh dengan peraturan sekolah, itu adalah arti dari disiplin menurut kita. Kalau sekarang ternyata bahwa disiplin itu pendidik menciptakan anak yang memiliki disiplin yang dari dalam diri mereka sendiri. Jadi disiplin itu tercipta mulai dari dalam diri kita, tanpa kita merasa ada takut, tanpa merasa takut dihukum, ngalih lawan kepala sekolah, karena kita ingin mendapatkan pujian sehingga kita bersikap disiplin. Kemudian bisa juga kita hendak disiplin untuk menghindari dari rasa kada nyaman tadi, ngalih di lawan kepala sekolah. Nah, jadi disiplin positif ini yang pertama kita ciptakan itu kepada diri kita sendiri sebagai pendidik. Disiplin di sini pula artinya sangat luas. Kada hanya datang tidak terlambat, arti disiplin tidak. Disiplin membuang sampah, disiplin berbicara yang baik,
Itu termasuk bagian dari disiplin. Bertanggung jawab dengan tugas yang dilakukan termasuk bagian dari disiplin. Ternyata disiplin itu sangat-sangat luas. Bagaimana kita bersikap ketika ada kegiatan diskusi, ketika ada kegiatan pertemuan, ketika ada kegiatan pelatihan, bagaimana sikap kita, itu bagian dari disiplin. Ketika misalnya di dalam pertemuan kadang-kadang semuanya duduk di belakang lebih dulu yang lebih penuh, hanya dibarang oleh panitia pembukaan. Nah, itu bagian dari budaya kita yang kurang bagus. Kalau kita memang niatnya ingin belajar, ayo kita cari tempat yang terbaik untuk kita. Kayak apa caranya supaya masuk, supaya mendengarkan. Ini kadang-kadang takut di depan, takut ditanyai, siapa yang menanyai? Takut ditanyai, takut ini, takut ngalih keluar, ngalih atau WC, berbagai macam alasan. Nah, jadi disiplin itu mulai dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita berpakaian, itu termasuk disiplin. Bagian dari karakter diri kita sendiri. Kita ingin membawai anak disiplin positif, mari kita menjadikan diri kita sebagai orang yang positif terlebih dahulu. Nah, ini. Selanjutnya, setelah kita memahami bagaimana tadi perubahan yang zaman dulu, kemudian disiplin positif, mari kita memahami kebutuhan dasar manusia. Nah, artinya kita selalu berpikir positif juga, bukan pada hanya menjadikan perilaku kita positif, tapi kita berpikir positif. Oh, kenapa ya orangnya jadi kayak ini? Oh, mungkin karena ini. Nah, ternyata ada kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh manusia, mulai dari orang dewasa, apalagi anak-anak. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu sudah sesuatu hal yang biasa, contohnya makan, minum. Ya Allah, kenapa dia anak kamu nih kehanakan nakas bulik ya misalnya, oh sakanya lapar, ini oh ternyata dia harus memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Nah, jadi itu. Mari kita pahamilah ada beberapa kebutuhan ini sehingga kita selalu istilahnya berpikir positif tadi. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, itu otomatis sayang. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, kita lihat kadang-kadang ada orang yang terlalu caper misalkan, ya anak-anak didik kita atau bahkan kita sendiri misalnya kurang disayang siapa misalnya. Lah, jadi itu manusia, sesuatu hal yang manusiawi bahwa seseorang itu sangat membutuhkan cinta dan kasih sayang. Nah, anak didik kita terlihat tidak sedih, tidak oh ternyata dia mungkin hanya memerlukan kasih sayang dari ibu guru misalnya. Ibu guru kelewat perhatian dengan anak yang lain misalkan. Nah, kebutuhan penerimaan dan penghargaan, nah itu kita kadang-kadang butuh penerimaan, termasuk pengakuan atas kemampuan. Setiap orang pasti ingin diakui. Anak didik kita kayak tujuan. Kayak apa caranya kita berikan stimulus, oh mah bagusnya, walaupun itu hal yang kecil, biasa aja, awanannya sudah tuntung misalnya. Inya kada pernah memberi tugas paling benar, ketika inya hanya 2 huruf menulis, wah sudah hebat, ayo ini. Nah, itu kadang anak membutuhkan pengakuan atas kemampuannya. Kenapa jadi anak tidak mau menulis? Misalnya dia bosan dengan segala kegiatan yang ada di kelas, mungkin karena kita kurang menghargai. Nah, misalnya lah kita asik, Bu sudah tuntung ya misalnya, Ibu sudah selesai misalkan. Ini nak Anda pakai di meja. Nah, hanya sekedar seperti itu. Ya Bu, tugas karena esok itu pelak kerjakan tugas ya. Bu sudah selesai, anak-anak di meja nah. Sudah, makasih nak lagi. Tidak kayak kabar. Anak akan bosan karena anak membutuhkan pengakuan lebih dari sekadar anak-anak terima kasih lah ada. Dilihati, bagusnya apa yang ini tadi yang mana tadi anak-anak? Oh ini ya. Ini kalau ibu kasih bintang 4 ya Pak. Ih senang lah. Nah, 4 dulu. Nah, jadi anak semangat satu persatu
melakukan seperti itu, pada hanya sekedar kumpul anak kayak nah itu anak akan merasa kurang semangat tadi, karena anak membutuhkan pengakuan tadi, penghargaan itu sama dengan diri kita. Jadi kita ini boleh menyamakan itu kadang-kadang kalau kita menginginkan pengakuan penghargaan, begitu pun anak didik kita. Nah jadi seperti itu boleh. Kita banyak yang murid misalnya, terima kasih banyak lah, ini, nah, misalkan seperti itu. Sama anak didik kita. Kemudian kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Makanya ketika kita di dalam kelas, kita memberikan berbagai macam media pembelajaran mulai karena anak tadi butuh pilihan. Anak tidak ingin ditunjuk mengerjakan ini, misalkan pian situ naklah, pian di situ, nah ada. Silakan biarkan anak memilih apa yang dia inginkan, karena kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan kebebasan. Tapi nanti kita pelajari kebebasan yang seperti apa. Jangan sampai kebebasan yang kebablasan, sehingga hasilnya tidak akan terlihat udah tentang kebutuhan kebebasan, akhirnya budaya positifnya tidak akan dijalankan. Nah, kebutuhan kesenangan, anak perlu bersenang-senang, perlu juga misalkan ketika di kelas kita asik melipat kertas, ternyata anak diam-diam masing-masing melipat jadi pesawat misalnya, masing-masing ramai kelasnya, kelihatannya banyak. Itu anak membutuhkan kesenangan. Kadang sekedar duduk rapi, melipat, menempel, kumpul, ternyata anak juga membutuhkan kesenangan tadi, rame kan, berlemparan pesawat, ambil pulang. Nah ternyata itu yang dia inginkan. Kadang sekedar duduk melipat saja. Nah ini motivasi. Ketika kita memahami kebutuhan tadi, ternyata ada motivasi dalam diri kita dan diri anak. Motivasi itu apa? Dorongan yang timbul pada seorang yang sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu atau melakukan suatu tindakan. Ada yang namanya motivasi dari luar, eksternal. Contohnya tadilah tindakan atau disiplin karena takut, untuk menghindari hukuman, atau mengharapkan penghargaan. Nah, motivasi kita anak piket datang sungsung itu apa? Itu yang perlu kita masing-masing dalam diri. Misalkan Bu Guru hari ini jadwalnya piket nih. Apa motivasi kita sebenarnya untuk apa? Apakah memang itu bagian dari tugas dan tanggung jawab kita, ataukah baik teman-teman busnya karena pada dulu kepala sekolah nih, asa clear, ada rasa takut mungkin. Nah itu adalah motivasi eksternal dari luar. Yang paling bagus adalah motivasi internal dari dalam diri kita sendiri. Karena apa? Karena tanggung jawab tadi. Karena kita memiliki keyakinan tindakan yang kita lakukan itu tindakan yang secara sadar kita lakukan, karena kita meyakini, menghargai nilai-nilai yang kita yakini itu. Kita menghargai diri kita sendiri, kita menghargai nilai-nilai keyakinan. Nah ini nanti ada materi tentang keyakinan. Setiap orang harus punya prinsip, harus punya keyakinan. Boleh Pian mengajar TKS ini apa keyakinan Pian? Apa motivasi Pian, keyakinan Pian, gagasan apa? Itu yang sama-sama kita pahami. Termasuk ketika ini akan berlanjut ketika kita mengajar di kelas. Jadi kalau kita motivasi kita ingin mengajar karena istilahnya daripada di rumah, kemudian menghabiskan waktu tadi daripada di rumah, waktu luang daripada nganggur, kemudian karena kebutuhan ekonomi misalnya, itu adalah termasuk motivasi eksternal dan itu tidak akan bertahan lama. Kalau apa? Kalau yang pertama kita punya pekerjaan yang lain, artinya kita tidak ada waktu luang lagi untuk ngajarnya jadi asal-asalan. Karena kita karena kebutuhan ekonomi tadi mungkin.
nambah lagi. Nah jadi ngajarnya mungkin kita secara motivasinya kurang karena memang itu yang kita harapkan. Nah di jam 11 aku jaga toko, nah jam anu jam perhatian. Nah jadi fokus kita untuk ngajar itu kurang. Nah alangkah baiknya kalau motivasi internal kita, kalau kita ingin ngajar sama dengan anak didik kita ngajar niatnya apa? Misalkan karena tanggung jawab kita, karena keyakinan kita bahwa kita sebagai guru, apalagi guru PAUD yang mendidik anak-anak usia dini, fondasi bangsa luar biasa. Itu kalau kita punya keyakinan seperti itu. Nah, keyakinan seperti itulah yang akan kita tanamkan kepada anak didik kita. Jangan sampai motivasi anak, contoh, ketika gurunya ada di dalam, dia rapi, tertib, ibu gurunya keluar, satu mat, keluaran dua iya. Kita berempah ke kelas, ibunya datang, masukkan, pulang. Nah, itu bagian dari motivasi eksternal masih. Belum ada keyakinan di dalam dirinya bahwa ketika dia dalam proses pembelajaran itu seperti apa. Nah, nantilah kita lanjut. Silakan Ibu. Nah, dalam konsep disiplin ini ada yang namanya pendekatan restitusi. Nah, itu cara menanamkan disiplin tadi. Kalau bahari ada nanti ya. Lanjut ya, silakan Ibu, lanjut. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih baik. Contohnya restitusi itu ketika anak berbuat salah, nih misalkan memukul teman, memukul teman. Kalau selama ini kita hanya memberikan nasihat atau bahkan mungkin memarahi anak, menampur anak, kenapa kayak itu? Jangan kayak itu. Sakit kawan. Nah, contohnya misalnya seperti itu. Anak tidak akan kembali kepada teman-temannya dengan karakter yang lebih baik. Ada ketika kita menyudahi, jangan lagi itulah menyatakan jangan lagi kayak itu. Anak kembali ke teman-temannya, biar kawan-kawannya. Dia tidak akan diterima lagi di kelompok itu. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid, anak murid akan diperbaiki kesalahannya dan dia bisa kembali kepada kelompok teman-temannya dengan karakter yang lebih baik, dengan yang lebih kuat. Itu namanya restitusi. Bagaimana restitusi itu? Nah, ciri-ciri restitusi. Nah, itu bahasanya aja pula restitusi tadi. Nah, ciri-cirinya menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, kita fokus pada solusi. Nanti kita latih ya. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakan anak. Anak memukul tadi, yang kita fokuskan bukan pukulnya. Ya, boleh? Kenapa dia memukul? Sakit takkan memukul itu kata-kata pukul berapa kali kita mengucapkannya. Mari kita ubah, fokus pada karakter anak. Jadi bukan fokus pada pukulnya tadi, ya nanti. Kemudian bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahannya. Mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakannya. Anak senang memukul, kira-kira kebutuhan dasarnya apa ya? Mungkin dia butuh penerimaan, mungkin dia butuh penghargaan, mungkin dia butuh kasih sayang, butuh perhatian dan sebagainya. Itu yang mari kita pahami. Oh, ternyata anak membutuhkan perhatian nih, penerimaan nih mungkin. Kita akan lebih memperhatikan anak ketika anak memukul anak yang lain nih. Oh, jadi dia senang memukul karena kita lebih memperhatikan anak. Nah, itu. Jadi kita sama-sama panjang dulu pemikiran kita ketika kita ingin bertindak terhadap anak yang berbuat salah. Kemudian kita menawarkan, bukan paksaan. Apa yang ditawarkan nantilah, apa yang ditawarkan itu adalah teknik-teknik restitusi nanti.
Kemudian kita memperbaiki hubungan, tidak hanya hubungan dengan temannya, tapi juga hubungan kita dengan anak didik kita. Menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Nah, jadi anak nanti berefleksi terhadap diri mereka sendiri. Itu ciri restitusi. Bagaimana cara tahapannya? Ya nanti kita. Ya, oke. Nah nih contohnya ya, perbedaan. Nah contoh kasusnya murid mencoret buku teman, senang mencoret-coret buku teman. Nah sering ya, pernah ya kita temukan seperti itu. Terlalu kepikir. Nah jadi ada 3 ibu. Apakah kita menerapkan hukuman, apakah konsekuensi, atau restitusi? Jadi ada 3. Nah, apapun kasus yang terjadi pada anak didik kita, apa yang kita terapkan selama ini? Apakah hukuman, apakah konsekuensi, atau restitusi? Yang pertama hukuman. Cirinya ketika kita mendapatkan anak didik kita mencoret buku teman, kita akan menginterogasi murid. Dipanggil muridnya sini. Guru marah-marah kepada murid. Pianaklah yang lagi. Nah piana begana dari kelasnya nah. Kawan-kawan istirahat, pian rancak pak mencoret di anak ujian. Disuruh begana misalnya, atau dijauhkan dari teman-temannya. Misalnya lagi menggambar, ingin mencoret-coret. Nah, pian sini aja nah. Jangan parah-parah kawan-kawan. Pian kata juga, mencoret-coret. Ya, dijauhkan dari teman-temannya. Itu adalah ciri sebagai guru yang senang dengan menghukum anak, hukuman. Itu. Nak jangan diparakin nak lah. Nah, ataukah itu di kawanannya atau diasingkan dari teman-temannya, itu hukuman. Kemudian ada yang namanya konsekuensi. Ini beda tipis saja, sedikit beda tipis. Guru memberikan konsekuensi kepada murid untuk tetap tinggal di kelas selama istirahat. Kurang lebih aja sebenarnya, tapi tidak dengan cara marah-marah. Nah, biarlah rancang pong sudah mencoret-coret lah, begana dulu lah setumat di sini, kawan istirahat. Terlihat baik, terlihat santun dan lembut, tapi tetap saja ada konsekuensinya. Nah, guru tegas gurunya dengan penuh peraturan. Anak menghormati peraturan, tetapi motivasinya adalah eksternal dari luar, karena dia hanya taat dari luar, karena takut dengan guru. Itu adalah konsekuensi. Nah, yang terakhir, mari kita sama-sama menjalankan yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini ketika terjadi murid mencoret-coret buku teman, itu guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, nanti ada materi keyakinan kelas. Guru menanyakan keyakinan kelas. Apa gerang kesepakatan kita yang kemarin? Keyakinan kita apa nak? Ini ya nanti. Sayang teman ya misalnya. Nah, keyakinan kita sayang dengan teman. Kemudian guru bisa menyelesaikan masalah. Guru menganalisis kebutuhan anak. Oh, anak ini hanya ingin cari perhatian. Dia tidak melakukannya tanpa alasan, dia memiliki alasan. Nah, murid terbuka, dia memiliki pendapat sendiri, mau panggil lawan gurunya, dia akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain karena nilai-nilai keyakinan tadi. Nah, itu restitusi. Nah, sini tadi di dalam menjalankan proses pembelajaran, sebelum kita ke restitusi selanjutnya itu ada 5 posisi kontrol guru. Bagian manakah kita? Ternyata guru dalam kita melakukan proses pembelajaran itu ada yang namanya posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Menghukum tadi. Ketika anak berbuat salah, cenderung langsung diinterogasi, dimarahi. Di apa istilahnya, apalagi memarahinya di depan teman-temannya yang lain, itu sesuatu yang tidak baik. Boleh, jangankan dengan anak didik kita sendiri pun, orang yang dewasa, ingatkanlah orang yang dewasa itu Bu Ai, ketika kita ingin menegur orang
dinasehati, dipadahi. Karena apa? Setiap orang punya harga diri, punya wibawa sendiri. Jangan menghancurkan wibawa orang lain. Nah, sama misalnya kita suami istri misalkan menabur sekong-sekong, jangan di depan anak-anak, tidak di depan anak-anak, karena wibawa dari salah satu orang tua itu akan runtuh di depan anak-anak yang lain. Ya, kita kayak tujuan pula kalau misalnya kita menabur anak atau anak punya kasus tertentu, itu kita berhadapan berduaan aja. Kadang-kadang ada anak yang kepo pula, dia berhubungan. Apa bu? Namanya bu? Kenapa bu? Tunggu naklah, itu lagi dipanggil lawan kawan dia. Yang situ aja dulu naklah. Nah, jadi dijaga harga diri. Ini pernah terjadi, tapi kan udah kita buat di SD bola. SD itu makanya ini buat pembelajaran yang ini, posisi kontrol, restitusi kan hanya di pembelajaran PAUD, tetapi ini sampai ke tingkat atas bola harus diterapkan oleh semua pendidik SD, SMP, SMA, universitas sebagai dosen dan sebagainya. Itu harus menerapkan yang namanya pembelajaran seperti ini. Harga diri seseorang itu harus dijaga. Ketika kita ingin kehendakan hukum anak nih lah, waktu SD misalnya terlambat sekolah atau mengganggu teman, didiriakan di depan papan tulis ya pula, ya bu, sampai sekarang ada pula yang kayak itu gurunya. Kalau bahaya itu sudah rancak, kayak sekarangnya masih ada kayak itu, berdiri di hadapan kawan, angkat batis. Apa yang terjadi? Harga dirinya hancur, ditawakan kawanannya, disambat ibu guru, sumpah inya. Nah, setiap anak punya harga diri sama. Yang dari kecil pun seperti itu. Kita anak menabur anak kita misalnya di rumah apa, ada kawannya di tangan misalnya, kawanannya hilang di rumah, pas kita menabur anak kami, sariki anak kita di hadapan teman-temannya, itu tidak bagus. Nah, itu penghukum. Kemudian ada yang namanya guru pembuat rasa bersalah. Nah, ini terlihat baik, terlihat bagus gurunya, tetapi anak menjadi terpojokkan. Mana? Kenapa nih ini rancak benar kayak ini mah, kayak ini ibu, sakit hati ibu kayak ini melihat dia kayak ini, nah kayak biar tahu anak ibu ini nah kayak nanti saya kita harus ke kepala sekolah, biar terlambat terus datang. Nah, seolah-olah anak dipojokkan. Ibu guru nih berucap dengan lembut baik, tapi itu sikap yang kada baik, membuat rasa bersalah tadi. Ibu ini harus benar makanya dipanggil oleh kepala sekolah. Nah, yang dipang jangan lagi nak lah, ya anak anak sedih anak. Nah itu, itu namanya pembuat rasa bersalah. Ada juga guru posisi kontrolnya sebagai teman, memposisikan diri sebagai teman. Nah, ini ada negatif, ada positifnya. Positifnya dulu, anak-anak dekat dengan kita, ramai dengan kita. Negatifnya apa? Kebablasan. Akhirnya kita dianggap seperti teman. Sekehendak inya pulang, ya kalau bu ditabur akhirnya kadang asik. Nah, itu kita harus bisa. Ini buat tipis-tipis saja sebenarnya beda-bedanya ini. Tipis saja antara teman. Kita memposisikan diri sebagai teman, akhirnya anak kebablasan misalnya sekehendaknya. Nah, kemudian ada yang pemantau. Nah, pemantau ini seperti apa nih? Silakan sambil minum boleh. Pemantau ini guru yang penuh dengan data-data analisis, yang penuh punya peraturan adalah peraturan. Wah, peraturan adalah peraturan, itu pemantau. Biar nak kena. Ibu lihatin catatan. Oh, 5 kali yang sudah terlambat. Apa konsekuensinya? Lari. Ya, silakan nih. Kemudian terlalu kaku, tidak ada rasa jadi peraturan itu tetap peraturan dijalankan, tegas itu pemantau. Nah, kemudian inilah yang diharapkan manajer.
Pembelajaran restitusi, kegiatan restitusi itu akan menjadikan posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Nah, bagaimana kita menjadi seorang manajer? Nah, nanti ada tahapannya lah. Nih, bisakah terlihat? Itu contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, contoh kata-katanya boleh sudah berulang kan? Sudah berulang di situ. Nah, jadi sebagai penghukum, nah ini kata-kata yang kita lontarkan itu, misalnya tadi pada kasus anak yang mencoret buku temannya, jangan dekat-dekat teman, jangan parah-parah kawan lah, jaga jarak ya kita. Nah, duduk jauh-jauh dari kawan karena ini senang mencoret tadi. Jadi kita menghukum anak dengan jauh-jauh dari kawan, itu penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali sudah ibu bilang sama kamu, ibu benar-benar sedih kalau begini. Nah, mulai kayak itulah, rasa kayak apa itu, nah mulainya kayak terpojok, rasa bersalah. Nah, kemudian ada teman tadi. Nah, piani apa kayak itu, jangan lagi kenal lah, ini jangan lagi. Kayak hampa benar. Jangan sekadar jangan lagi lah, itu namanya udah bagus lah kayak nah sih kita. Atau misalnya terlambat sekolah, terlambat datang, misalnya SD, SMP lah, gurunya bersikap saya sebagai teman. Nah, Pian, kenapa terlambat pulang? Kasih untung ada ibu, kasih masuk. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Negatifnya apa? Negatifnya anak tidak ada motivasi disiplinnya. Dia akan berdisiplin dan dia tidak akan disiplin bila ada dari guru tadi. Nah, itu negatifnya. Kemudian pemantau itu. Kamu tahu kan peraturannya kan, dari data yang ibu lihat, kamu sudah sering melakukannya. Ingat, ada konsekuensinya. Bersikap tegas, penuh wibawa. Peraturan adalah peraturan yang harus dilaksanakan dan diterapkan. Itu adalah posisi kontrol pemantau. Nah, bagaimana posisi manajer tadi? Nah, menerapkan restitusi tadi. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Menurut kamu sesuai tidak dengan keyakinan kita? Sesuai tidak? Keyakinannya apa? Misalnya karena kita bikinlah keyakinan kelas. Kemudian bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Setelah kamu mencoret-coret teman tadi, bagaimana solusinya? Ayuha Bu Ai, orang minta maaf ya. Nah, itu artinya dia sendiri yang menawarkan solusi, bukan kita. Jadi kita kadang menyuruhnya minta maaf, kasih minta maaf. Ya tadi mau pulang, kasih. Nah, sini minta maaf, kasih apa? Nah, selesai bagi kita. Tapi apa? Itu tidak motivasi internal. Kalau kita ingin anak sebagai motivasi internal, maka itu berasal dari dirinya sendiri. Apa yang diyakini? Selama ini apa yang sudah menjadi keyakinan kita? Bagaimana cara Pian memperbaikinya? Nah, benar boleh anak TK dipanggil kayak itu. Kawa insya Allah kawa boleh. Makanya kita harus ingat-ingat dengan yang namanya nanti keyakinan kelas. Ice breakingnya kita meningkatkan fokus. Jadi ice breakingnya tiap kelipatan 3 itu adalah boom. Paham? Jadi misalkan 1, 2 kan harus boom, bukan 3. 4, 5. Nah, dilapin 6 berarti sama. Dapat apa kita bikin anunya? Hukuman ya, konsekuensinya apabila salah. Apa ya? Boleh bebas mau nyanyi atau misalnya apa tepuk-tepuk nyanyi apa misalnya yel boleh ya, kita termasuk boleha lah ya. Jagalah, siap lah. 1, 2 boom, 4, 5 boom. 4-nya gitu jagain, boleh bisa hati-hati salah 4 jadi 3 lah. Oke, siap ya SPG ya. Ya, mulai dari boleha. 1, 2, 4 5
Nyanyi. Oh iya itu aja kak. Judulnya tepuk satu jari le. Emang kok gitu bisa? Karena harus mana pun nanya. Iya, malah ya keluar. Iya kan namanya Ayu. Ayo semuanya. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, berbunyi semua. Satu, dua, tiga, mari kita berdoa. Terima kasih. Sekali lagi lah, supaya dapat satu pulang. Ya, siap. Siap lah. Ya, mulai dari lupa. Aduh, ada kasihan Bu Mel. Ayo, Bu Mel. Duduk aja kan, nyanyinya. Ayo. Anak kasihan. Kita lanjut lah. Masih di kelas kenapa Bu Antia? Kesukaan ya Pak. Baik. Keyakinan kelas tadi sudah kita masuk. Setelah mempelajari posisi kontrol, bagaimana seharusnya kita sebagai guru menempatkan diri kita di dalam proses pembelajaran. Jadi ini ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran antara guru dengan peserta didik kita untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Keyakinan kelas itu bisa saja berbeda antara kelas A1 dengan A2, A3 dengan B1, bisa saja berbeda, tergantung kesepakatan bersama. Jadi keyakinan kelas ini dibikin oleh anak-anak sendiri dengan bu gurunya. Ya, Bu lah. Nih, terus Bu. Nih, keyakinan kelas itu yang nanti akan menjadi kesepakatan bermain. Kalau bahari namanya aturan main. Sekarang beda aturan dengan kesepakatan. Kalau aturan itu Bula kadang-kadang lebih banyak dibuat oleh bu guru sendiri. Peraturan sekolah ya misalnya Bula, ya Bu, sudah bertempel di depan peraturan sekolah. Anak-anak memakai seragam rapi, ini tidak boleh datang terlambat. Itu dibikin oleh sekolah. Kalau keyakinan kelas atau kesepakatan bermain itu dibikin oleh anak sendiri. Kesepakatan bermain itu berisi aturan yang membantu guru dan murid untuk bekerja bersama agar kegiatan belajar kita efektif di dalam kelas. Kesepakatan bermain ini acuan untuk penerapan disiplin positif lah di lingkungan kecil. Nah, ini kita buat
lingkungan kecil dulu menerapkan, sehingga nantinya akan menjadi budaya positif di lingkungan sekolah. Ingat pula, kalau kita ingin yang namanya menerapkan disiplin, budaya positif, itu boleh mulai dari diri kita sendiri. Ya kalau belajar agim, mulai dari diri sendiri, ya bagi agim itu dalam ceramahnya selalu mengingatkan seperti itu. Mulai dari diri sendiri, ditularkan kepada orang lain, kemudian kepada anak didik kita, lingkungan yang kecil nih Bu, yang 15-19 anak di dalam kelas, itu kita untuk kelas kita aja dulu. Kalau kita bisa sama-sama punya pandangan, keyakinan, maka akan menjadi budaya positif di lingkungan sekolah. Ada sudah lingkungan sekolah kita itu punya budaya positif. Kadang hanya guru, tapi bahkan paman, satpam sekolahan pun akan menerapkannya. Kalau itu kita bisa menjalankannya, boleh. Jadi kadang ada lagi nang istilahnya ibu guru aja nang, ibu, silakan nang, senyum, nang, sekali satpamnya, paman sekolahannya, berhembur, nah, itu artinya belum sama penerapannya. Jadi seluruh warga sekolah itu harus menerapkan yang namanya disiplin positif, sehingga nantinya akan menjadi budaya positif. Lanjut ya. Nah, bagaimana cara kita membentuk? Ini mulai kita sudah mulai. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Itu yang pertama. Keyakinan kelas itu boleh abstrak, lebih abstrak dari yang peraturan, beda. Artinya Bu Ai kayak ini. Kalau peraturan itu terlihat jelas, misalnya datang tidak boleh terlambat. Nah, itu peraturan. Memakai seragam yang rapi dan sopan. Nah, itu termasuk peraturan. Kalau keyakinan kelas itu kata-kata atau kalimatnya itu pendek aja, sehingga mudah diingat gitu. Kemudian kita membuat keyakinan kelas sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Makanya keyakinan kelas itu beda-beda antara A1 dengan A2 karena kondisinya berbeda. Ibulah, kadang-kala diterapkan dengan anak. Nah, kenapa kita bikin keyakinan kelas ini sesuai dengan kondisi kelas? Kita melihat bahwa anak didik kita ini terlebih dahulu. Kondisinya seperti apa? Karakternya seperti apa? Oh, ternyata anak-anaknya misalnya kada beranai, kada ada yang maunya duduk, kada ketaguran. Kira-kira keyakinan kelas seperti apa yang cocok untuk anak didik kita? Walaupun anak didik kita yang membuat sendiri, tapi kita guru mengarahkan, boleh. Nah, kemudian kata atau kalimatnya dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Contoh, tidak datang terlambat. Apa katanya Bu? Dibikin positif. Iya, datang ke sekolah tepat waktu. Itu kalimat positif. Jangan lari-lari di kelas. Ya, lebih baik berjalan. Misalnya tidak membuat keributan di dalam kelas. Apa kalimat positifnya? Tidak membuat keributan di dalam kelas, menjaga ketertiban kelas, ya. Nah, jadi keyakinan kelas yang kita buat itu dibuat dalam bentuk kalimat positif pula. Nah, kemudian semua warga kelas turut serta dalam membuat keyakinan kelas. Jadi kita ajak anak-anak kita, makanya Pak Bu, kan bisa boleh anak-anak PAUD, anak-anak hawa boleh beginikan. Nah, boleh sambil dikenalkan dengan yang namanya nilai-nilai, kata-kata tertib, kata-kata sayang, misalnya lah selalu diulang Bu Ai, jadinya paham bahwa di kelas itu harus sayang teman misalkan. Nah, terus Bu. Nah, ini contohnya Bu Ai yang sudah kami buat di B1, kesepakatan bermain kelompok B1. Nah, jadi kata-katanya jangan terlalu banyak juga supaya mudah diingat anak.
Dan ini anak sendiri yang membikinnya, Bu Ai, sambil kita arahkan. Misalnya anak berucap apa, kita tulis aja dulu, tapi kita ganti kalimatnya. Misalkan lah, kayak jangan buang sampah sembarangan, jangan berhambur. Dia mengucapkan kayak Bu Ai, jangan berhambur, pada boleh melempar mainan Bu Ai. Oh iya bagus deh kita. Yo bagus deh kita, mainannya dibereskan, kita ganti. Kayak itu kalimatnya, kata-katanya. Nah jadi ini salah satu contohnya. Selalu minta izin ketika hendak minum, ketika hendak keluar kelas. Nah itu hendak ke toilet dia harus minta izin. Makanya kepada harus bu anak minum. Jadi kada boleh duduk ketika guru lagi menjelaskan sesuatu tema atau apa, ada yang berdiri langsung minum. Pasti ada temannya menampur. Bu itu kenapa bu pada minta izin? Ini bu anak minum. Ya, bepadahnya minum mungkin bepadahnya, apalagi ngambil mainan. Nah itu kesepakatan yang pertama. Yang kedua, berbicara pelan dan tidak berteriak. Nah tidak, itu ada terhapus. Berbicara pelan, itu kesepakatan di kelas B1. Jadi meminta sesuatu, berpanggil lawan guru, berpanggil lawan kawan, itu tidak berteriak, berpanggilnya pelan-pelan aja. Gitu. Kemudian membiasakan antri, dikit-dikit antri, dikit-dikit antri. Ulah jangan dibiarkan itu Bu Ai. Inya anak berbuat salah tuh, nah tidak ada nyaman tuh jangan dilihatkan, langsung kita perbaiki. Misalnya mau ambil minum, ini ulun anak bertahun, gantian ketika makan minum itu kayak apa kondisinya? Anak ngambil sendiri atau pian ngambil anak? Wadahnya Pak? Murid yang bagi ke teman-temannya. Oh ini yang lain Pak? Nah makanya diajari antri, karena itulah ini kadang-kadang kenal antri. Kalau misalnya pian yang mengulur wadah, ini contohnya mengambil wadah saat makan, yang bagi ke anak atau anak yang membagi ke teman, dia tidak akan kenal namanya antri. Karena apa? Memang pertama dia salah, dia tidak paham. Anak tidak akan paham kalau tidak kita kenalkan. Jadi nanti biasakan ketika ayo kita makan, boleh terserah anak perempuan dulu Pak atau laki-laki dulu Pak, anak campur. Masalahnya kalau kita kadang kayak itu boleh, kita kada tahu, boleh kadang mencampur, boleh silakan antri siapa aja yang lebih dulu di depan. Jadi ini kadang boleh ada nambah tunjukan, ada nambah kita sebagai pengingat, maaf pian tadi nakai tadudi ke belakang pian Nah jadi anak paham antri ulah, karena ada lagi istilah menyerobot. Jadi biasakan makan minum itu kita ngambilnya antri anak. Jadinya terbiasa mau cuci tangan antri. Ada yang bertunjulannya antri semuanya, ngambil mainan antri. Nah itu kesepakatan yang membiasakan antri kata-katanya. Kemudian lagi sayang teman, itu keyakinan kelas yang ada di B1. Ketika anak mencoret-coret teman, ambil yakinkan inya, tanyakan lagi keyakinan kelas kita apa, kesepakatan kelas kita di kelas ini apa, apakah ini sesuai kada dengan kesepakatan kita. Kada Bu Ai, sayang teman inya, karena ini sudah paham sayang teman ini artinya luas yang lawan. Kada sayang kayak itu kan sekedar itu aja, kenalkan Bu Ai. Tiap tahapan kesepakatan itu dijelaskan bahwa yang namanya sayang teman itu luas. Bahasanya tuh kada mencoret-coret, kada berhambur mainan, kada ini, kada merambuti mainan kawan, kada mengganggu teman, itu bagian dari sayang teman. Nah kemudian merapikan mainan selesai bermain, nah itu juga bagian dari kesepakatan. Nah merapikan mainan selesai bermain. Jadi misalnya ada kegiatan, nah kita kumpul ya, misalnya lagi mainan di kelas lah, disuruh kumpul misalnya di kelas lain, repetnya langsung, menyimpunnya langsung, beres langsung. Nah itu
tentunya ingat dengan yang namanya kesepakatan. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Nah itu bagus baik dijadikan keyakinan kelas. Karena apa? Karena anak-anak itu harus dibiasakan bila ada orang lain berbicara, dia wajib menjadi pendengar. Nah, jangan dibiasakan ibu lagi mau pelajarannya. Iya, empat duanya ngobrol dengan teman-temannya. Ibu guru tidak diperhatikan. Kayak itu juga mulai kebalikannya. Bila anak-anak berpandir lawan kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Kadang-kadang mulai kita lagi berpisah, seikung bapak betakun, seikung betakun. Terpaksa ibu yang harus semuanya dilayani. Apa tadi nak? Oh ini. Ada nih dulu nak lah, ada ibu mendengar ini. Nah sudah nak lagi. Apa tadi jam nak? Nah itu. Artinya kita menjadikan diri kita sendiri seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan. Itu jangan hanya menjadi slogan bahwa menjaga kebersihan tidak hanya guru, tapi juga anak didik. Kalau anak didik makan itu siapapun yang memberesi bu di kelas pian, yang memberesi makan. Anak dibiasakan lah bu main rumah. Sampah buang. Kalau rimahinya yang terkuburan makan. Seapa 50%-nya kalah atau berapa pian 70%, pian 80%, pian memimpin rimahinya 10% aja. Nah jadi kita mulai sekarang mulai bersepakat anak harus bersih buat. Karena pemanakan ulun di kelas ulun tuh baik untuk makan. Kada ulun susah payah, kadang-kadang bergeliming kuning berminyak, berbau apa seraba. Karena anak sendiri mimpi sampai bersih. Itu buat termasuk pembiasaan. Jadi, nah IP itu naknya masih buat nak cuci tangan ini nanti dulu sayang, karena tangannya kotor pulangnya nah IP dulu. Jadi kita sampai itu ada lagi anak berdiri, itu ada pulang. Nah, IPI sampai bersih. Jadi kan ada buah yang apalagi dibiarkan sampai selesai pulang, sampai gulingkan dengan masih minyak, dijejak di kanakan belum juga kita kesapui. Nah, itu bagian dari menjaga kebersihan. Itu gasannya, buah pembiasaannya, boleh. Jadi anak dibiasakan menjaga kebersihan, kadang hanya yang udah makan, tapi yang termasuk yang kayak mainan, boleh. Kalau mainan itu otomatis kita yang membersihi kelas, boleh. Karena apa bu? Karena kesepakatan bermain ini tidak hanya dijalankan oleh anak didik, tapi guru wajib. Siapapun yang masuk di kelas itu harus menjalankan kesepakatan bermain. Jadi siapapun yang masuk di kelas itu, misalkan ibu kepala datang ngajar misalnya di kelas ibu kepala harus sesuai dengan kesepakatan bermain di kelas. Seperti itu lah. Nah jadi bu ini kadang hanya untuk anak didik, tapi kita menjadi contoh. Misalnya kayak mainan apa yang di atas tuh, nah ya sebulan sekali lah dilap-lap, dibersihin. Yang pena sarang belaba itu rancang bandar yang 3 bulan 4 bulan tuh ada masih. Nah itu menjaga kebersihan, jadi anak nyaman, anak terbiasa juga. Itu nanti yang bikin bola keyakinan kelas, jadi anak harus hafal. Kadang bapak tadi ada kan beberapa, boleh anak 4 aja boleh, dan itu kadang harus kayak itu, beda-beda boleh. Jadi diingatkan terus bu, nih keberhasilannya apa bu? Keberhasilannya ada di kelompok ulun B1, anak-anak antusias dalam pelaksanaan pembuatannya yang pertama. Kemudian anak-anak semangat mengutarakan pendapatnya mengenai kelas impian. Nah itu bu, jadi ini adalah impian dari anak-anak dan juga guru. Kada impian dari kita aja. Kita bermimpi dulu, nah kayak itu pengulangan. Kita mimpi dulu nak lah, pian anak kelasnya seperti apa.
nyaman bu ay, ya kadang-kadang tuh nampunya ribut ini ya. Oh berarti kelasnya tertib, boleh bermain-main, boleh silahkan ada papa, tapi kita tetap jaga ketertiban. Ada papa yang anak berlempar-lempar, tapi tidak perlu bersuara yang keras, harus tetap sesuai dengan keyakinan kelas, tidak mengganggu kelas-kelas yang lain. Itu anak-anak senang dengan hasil kesepakatan bersama. Anak-anak mulai terbiasa secara perlahan. Kita kadang-kala instan way. Keyakinan kelas ini salah satu faktor keberhasilannya yang pertama adalah dari gurunya. Gurunya konsisten way, punya komitmen yang kuat untuk menjalankannya. Kadang-kala way hari ini semangat dengan keyakinan kelas. Isuk anak dibiarkan aja lemburan. Isuk ini anak bokornya kan dibiarkan aja. Mereka yang panas-panas, apa bilang, panas-panas tahi ayam ya. Nah, saat-saat tertentu aja semangat, besoknya gontor pulang semangatnya. Ini buai berkesinambungan. Kadang-kala anak didik kita dalam seminggu ya kadang-kala, sebulan kadang-kala. Tapi kita yakin itu akan berhasil. Salah satu caranya kita punya prinsip komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat terus menerus, jangan kendor buai. Kalau misalnya kayak gitu Pak, kalau misalnya anak harus rimah, bersih itu bangunnya rimah. Jadi semuanya punya andil. Itu pun pian tadi ya. Tahu benernya tuh pun pian tadi kayak ulun jadinya masing-masingnya. Nah jadi kayak apa cara membersihnya? Misalnya ada sedikit lah misalnya berminyak atau apa, suruh ya dulu kan geser ke sini sedikit, situ kita yang tinggal kita pel lagi. Nah jadi langsung kering pulang lantainya. Jadi anak-anak ada terjajakinya, kadang lihat gitu. Nih boleh habis. Nah rencana perbaikan itu tadi kade instan gue sedikit kita habis. Kade instan, bagaimana caranya ini lebih sering mengingatkan tentang keyakinan apa yang disepakati. Rancak-rancak boleh mengingatkan sambil menulis tugas, sayang teman. Jadi itu boleh kada hanya slogan yang diulah, apalagi ditempel aja, anak-anak yang nggak bisa membaca. Tapi kita ingatkan terus, sayang teman lah. Iya bicaranya pelan-pelan, bakadirnya nak begini, nah bakadirnya begini. Pelan-pelan aja lah, pelan-pelan berjalan aja. Nah kasih tau kawan, ayo sayang kawan. Nah sambil dinyatakan, guru TK nih, guru PAUD nak ayo kada mau diam, ya lah, nak biar bola. Ada mau diam mulutnya, awaknya dia kada mau diam. Pasti pemandir, karena kala guru PAUD ini pendiam. Guru PAUD ini banyak berpandir, banyak bergerak, dan ini pula pengalaman. Mungkin ada ibu yang lawas ini pengalaman juga. Anak ini ketika dia berbuat salah atau terlihat apapun, kadang-kala kita menegur dengan suara buai, harus diparaki anaknya. Kadang-kala, nah, apa itu? Didatangi, nah kadang-kadang anak ini, ayo kesini, harus didatangi ya. Iya, kadang-kadang, nah kenapa tuh naik kamu turun? Kadang-kadang, ini harus didatangi, didatangi diangkat ya. Nah kadang-kadang itu makai kita kada benar naik, nah istilahnya nih kadang-kadang berdiam, tadi. Nah jadi di dalam itu di luar kelas, di dalam kelas kayak itu juga bola. Ada kawan kena masih kayak pengalaman bola masih lah orang tanya kena berduduk, hanya pas menggambar kah, hanya nggak paling ini sudah bu dicoretinya, jadi hanya pernah ada kawan, ya istilahnya ini ada kawan tapi tidak kawan. Apalagi anak-anak KB, nah kata bawa guru-guru kelompok bermain di telepon, dikasih tentang angkatnya HP
telepon siapa nang anu yang tahu apa kepanggil jalan anu aja kami ini paham aja kami karena awak nang kayak itu jadi kita jadi ulah atau kita sama-sama bahwa ini anak didik titipan orang, amanah anak orang kita jaga tidak hanya secara fisik pula tetapi secara psikis mentalnya tadi. Nah dengan kita kenalkan nilai-nilai kebaikan anak didik kita. Nah itu terakhir adalah dokumentasi dari beberapa anak-anak. Nah jadi mereka belajar antri bahkan tanpa disuruh, tanpa banyak berpanggil lagi kita buat. Kalau anak-anak sudah meyakini nilai-nilai itu dan itu berasal dari intrinsik, anak-anak akan otomatis antrinya dimanapun berada, kada hanya di dalam kelas, di luar kelas otomatis antri. Ada guru mulai kena bercabut apa otomatis umpat menggani. Nah jadi sikap spontannya itu udah buat. Ada yang terbalik banyu otomatisnya buat ambil langsung ke pel-pelan kada disuruh. Nah pel seorangnya karena ini meyakini bahwa kelas itu harus bersih. Iya kelas itu harus bersih. Nah tuh belajar ini sayang teman yang asalnya ketujuh mengkol, mencubit dan sebagainya, misalnya nih merabuti kawan misalnya, sedikit demi sedikit kita kenalkan keyakinan kelas sayang teman. Asalnya gue gak bisa mudah itu yang dikira nyaman bener jalan daerahnya bahari ada sama umpat juga nang rumah gue hanya masuk ke kelas boleh mengadakan naguannya nih hanya masuk ke kelas hamburnya ada paham ini lagi dan itu kita kadang-kadang mau menyalahkan karena mereka belum kita beri pemahaman tentang nilai-nilai kebaikan tadi. Mainan di hamburnya bukan gampang itu tuh mainan-mainan tuh bukan tak kemana-mana main PI. Nah itu pemulaan mulai karena mungkin pas di kelompok A dahulu lah karena kita beda-beda di kelas dengan masalah ngambil makanan memang buannya bingung ketika ulun suruh antri waktu di B nya kada bisa antri karena pada waktu itu nya duduk manis menerima kue. Nah jadi mulai sekarang mulai isok lajari jangan ambil sendiri. Nah di lantas kami masih kebingungan di waktu di kelompok B nya kada bisa antri karena memang cara tekniknya berbeda. Mari kita samakan boleh konsep-konsep kita nih, nah kita samakan ada SOP-nya. Nah itu sudah ada SOP-nya. Adalah pian membaca waktu pertama kali pian masuk ngajar SOP. Ada di SOP sudah itu tulisan orang sendiri SOP bahwa ketika anak ngambil makan dan minum itu dia ngambil sendiri antri. Nah jadi belajar bagaimana cara bermain yang tertib, sayang teman, sayang mainan kan sudah kita kenalkan waktu kita asesmen. Sayang mainan itu seperti apa? Berarti mainannya disayangi, tidak dilempar, itu mainannya. Jadi Bu Ai kada bertukar terus mainan habis, mainan rusak dan sebagainya. Kada ada lagi karena semuanya dijaga dengan baik. Ya ada yang patahan, kayak binatang-binatang tuh patahan dan sebagainya. Di kelas-kelas mana patahan tuh. Nah itu karena mereka tidak ada konsep sayang mainan. Mainan itu dimainkan, benar-benar dimainkan. Kalau mainan Lego seperti apa memainkannya? Dipasang-pasang loh Bu, dibentuk dan sebagainya, bukan ajang untuk dilempar-lempar. Nah jadi kita kenalkan fungsi dan kegunaan mainan. Seperti mainan balok misalnya, seperti apa cara memainkannya? Disusun, dibentuk macam-macam, bukan untuk dipukul-pukul dan sebagainya. Nah itu kita kenalkan fungsi dari mainan. Mainan masak-masakan, kita kenalkan cara mainnya. Itu awet benar mainan masak-masakan. Sebagian dari 60 kelas itu bawa ke sini. Nah itu masih lengkap karena mereka paham cara memainkannya, tidak dilempar-lempar. Nah itu, mari kita tanamkan konsep keyakinan kelas lawan anak-anak didik kita. Dan terus diingatkan Bu Ai, anak-anak ini kayak kita juga harus banyak diingati. Sayang main
adanya perjuangan dan komitmen besar untuk membuat langkah pertama. Kita hanya butuh keberanian untuk memulainya. Kadang akan berhasil boy di latihan, kadang memulainya. Nah boleh kita sama-sama bersepakat buat keyakinan kelas masing-masing di kelas masing-masing. Kesepakatan bersama. Kadang perlu banyak-banyak, 3 atau 4 boleh. Apa yang dipahami oleh anak 3 aja atau 2 aja untuk anak kelompok bermain boleh. Apa yang saat ini diperlukan, misalnya sayang teman, dalam membentuk karakter menghargai, menghormati orang lain itu boleh dalam konsep sayang teman, seperti itu aja. Sayang teman. Yang kita butuhkan sekarang ini untuk pendidikan anak usia ini adalah kadade lagi yang istilahnya harus bisa membaca. Keyakinan kelas B1 bisa membaca, bisa menulis. Keyakinan kelasnya misalnya seperti itu, tidak lagi target seperti itu. Tapi target pemerintah sekarang adalah membentuk karakter kita, memperbaiki karakter anak didik kita. Itu pula. Terima kasih. Silakan kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan, ada yang bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana menyikapi anak yang menginginkan ibu gurunya anak untuknya, sedangkan sudah diberi pengertian bahwa kalau di sekolah itu ibu guru tidak cuma inya. Sudah diberi pengertian bahwa kalau di sekolah ibu guru itu tidak memilikinya, tapi memiliki teman yang lain. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ulun guru dari kelompok A1 ingin bertanya, bagaimana solusi atau cara mengatasi peserta didik yang menganggap kita itu kayak sebagai teman, Bu, karena itu terlalu dekat, kayak sama itu kayak ibu tuh, jadinya tuh kayak mau kita teman, boy, kita tuh cenderung kadada kayak membawanya lagi gitu lah, Bu, sebagai guru, karena ini dekat kawan kita. Itu kayak apa, Bu, cara mengatasinya? Terima kasih. Adakah yang ingin kita diskusikan? Mungkin ada yang bisa memberikan solusi juga. Misalnya lah kita karena kadang mutlak yang ada dulu. Terima kasih Ibu Claudia, Ibu Juleha, Ibu sudah memberikan pertanyaan, tanggapan juga atas materi hari ini. Tadi bagaimana caranya memberikan pengertian kepada anak didik kita yang cenderung dalam bahasanya itu terlalu posesif dengan bu guru, ya. Istilahnya bu guru ini miliknya sendiri. Nah itu memang untuk anak kelompok bermain itu usia yang egoisnya itu luar biasa, rasa egonya itu sangat besar. Dia rasa kepemilikannya itu terhadap apapun itu dia masih besar, boy. Jadi cara pandang kita itu boy dari latar belakangnya dulu, latar belakang, oh ini anak usia kelompok bermain ini cenderung egosentris, kalau dalam bahasa itu adalah egonya sangat besar. Kepemilikannya termasuk dia kadang-kadang tidak memahami bahwa mainan yang dimainkan punya sekolah ini juga merasa dia punya dia. Ketika dia memainkan, anak yang lain mendekat, dia akan merasakan bahwa itu sebagai ancaman. Kadang-kadang dia merasa ada boleh udah punya aku, termasuk dengan bu guru tadi. Nah kalau kasusnya Bu Ipo itu yang pertama mungkin karena Bu Ipo berdua dengan guru yang lain, jadi lebih sering apa istilahnya nih bergantian. Kadang si anak dioper dengan bu guru yang satunya. Nah jadi ada operan, misalnya ada hanya pian yang mungkin di dalam kelas itu berbagi kelas, berbagi murid juga kabur. Kadang, nah jadi bisa aja kadang-kadang dengan hal-hal kecil, misalnya kan duduk itu anak yang
posesif tuh kadang-kadang dia selalu ingin di dekat bu guru. Nah, sedikit demi sedikit, pelan-pelan mungkin boleh dia berjauh sedikit atau dengan bu guru yang lain. Nah itu karena memang itu Pak, anak yang usia 2 sampai 3 tahun itu kayak itu boy. Apalagi jangankan dengan bu guru, di rumah pun boy, mamanya itu kadang-kadang dekat dengan abahnya aja kayaknya sarik. Ada anak yang seperti itu karena merasa ibunya adalah miliknya. Nah kadang-kadang jadi hal yang seperti itu jangan digagayai. Nah contoh misalkan di rumah, terjadi di rumah, anaknya ini marah ketika mamanya misalnya berdua lawan abahnya, atau melihat abahnya mencium mamanya misalnya, marah si anak itu harus disikapi, dipanggil pelan-pelan, jangan digedayakan. Maksudnya semakin membuat anak marah, nih berduaan, ditawakan, kayak semacam jadi lelucon. Nah termasuk misalnya Pian sebagai guru, kayak misalnya mengejek atau misalkan jadi bahan lelucon, mencoba menjadi misalnya dalam bahasa kita lah. Nah itu jangan, cukup dengan Pian pelan-pelan jaga jarak dulu, berganti kayak duduknya misalnya. Nah jadi memang penuh penuh tantangan untuk anak usia kelompok bermain ini, karena daya pikirnya itu memang belum memahami yang kayak itu. Cepat lambat mulai tapi kayaknya di usia yang lebih kurang namanya. Jadi banyak lagi kita istilahnya kepadahannya tuh anak-anaknya seperti itu. Untuk usia 4 tahun pun kadang-kadang masih ada yang kayak itu berebutan duduk di meja ibu ya lah. Nah makanya ini bagus solusinya Ibu Tasya. Kita lihat kayaknya berjadwal duduk di samping bu guru. Hari Rabu itu tulisan jadwal jadwal duduk dengan bu guru. Nah itu hari Rabu itu yang di samping bu guru dapat dan aspek. Nah jadi berjadwal itu bisa ditiru. Nah bagus Bu Tasya sudah ada solusinya. Nah kalau perlu bejam, hari Sabtu lagi menghadang isu berganti bejam. Kayak kami dari waktu kelas di belakang tuh kayak 2 jam. Bu, sudah jam 9 Bu, giliran ulang pulang jam para burung ibu. Nah, jadi berjam ada. Jadi kita kasih bisa buat solusinya seperti itu. Tadi jamnya jam berapa tadi lawan ibu? Nah, belum lah gantian kita. Nah, jadi kita bikin semacam kayak itu. Nah, jadi ada kreatifnya. Tuh, Bu Tasya sudah gitu. Jadwal duduk dengan bu guru di samping bu guru. Jadi anak punya tanggung jawab. Ulun baru hari inilah lawan bu guru. Nah, ini ulun duduknya hari ini. Tapi boleh anak dilajari negosiasi. Boleh melajari namanya negosiasi. Contoh, anak si Dava misalnya kada turun hari Rabu, Dapat tetap diingatkan. Misalnya ada yang coba-coba anak duduk di samping karena dampak ada turun, diingatkan, nah ini dudukannya dampak, pada kayak itu. Tapi bukan dampaknya kada turun. Oh ini dampaknya kada turun, berarti kayak apa kawan-kawan? Kayak apa teman-teman yang lain? Bolehlah ini duduk di meja ibu. Nah itu kita pelajari yang namanya negosiasi, Jadi kada asal copot. Itu artinya tidak bertanggung jawab, pelajarinya kada bertanggung jawab. Coba langsung sementara orangnya tidak ada. Itu artinya kita melajari bertanggung jawab dan selalu minta izin dari buat. Apa-apa berizin. Apa-apa lah yang katakan mulai izin tuh yang penting banget. Kita melajari anak permisi, izin. Ada turun, berizin juga. Apakah misalnya hal-hal kecil supaya kita bertakwa dari kita. Kalau bisa saya kawan-kawan yang di kelas misalnya lebih baik lagi lawan kepala sekolah dua aku berizin langsung. Bu Zulekha adalah bagaimana cara mengatasi anak yang menganggap kita teman dekat, sehingga guru ini kadang-kadang tidak berbawa lagi
Ya itu tadi termasuk posisi kontrol. Jadi mulai mari kita coba mulai posisi kontrol itu mulai jangan terlalu kebablasan sebagai teman. Nah jadi sepertinya memang Ibu Juleha yang harus memposisikan diri. Mulai dia harus memposisikan diri. Anak itu kalau kita bersikap terlalu banyak kayak teman, ya itu tadi kita ngalih menyuruhinya, kita ngalih menanggurinya, karena kita hanya dianggapnya kayak kawanan aja yang menanggur nih, bukan ibu guru. Nah jadi kita harus memposisikan dirinya sesuai, bukan berarti kita harus sebagai pemantau. Tadi ada juga yang harus tegas. Nah pokoknya aku ini harus jadi guru yang ditakuti anak-anak, harus supaya di kelas ini anak-anak taat kalau kita, atau harus menjadi orang tua yang tegas. Nah maka kita menciptakan diri kita sebagai guru yang tegas. Yang tadi kita sudah memahami 5 posisi kontrol. Jadi Bu Juleha ada batasannya, ada batasannya bahwa memang kita harus dekat dengan anak, sayang dengan anak semuanya. Posisi manajer itu sudah mencakup, ada batasannya. Dia bisa menjadi teman, posisi manajer. Jadi mulai pada saat kita anak-anak kita bermasalah, yang segitiga restitusi tadi Bu, yang restitusi tadi itu harus kita jalankan. Nah jadi tadi sudah ada beberapa katanya. Apa yang diyakini di kelas? Apa keyakinan kita, kesepakatan kita tentang di kelas ini apa? Ini yang disebutkan. Nah kalau misalnya mencoret-coret tentang itu, kira-kira masuk di mana? Sayang teman, ya. Misalnya sayang teman. Nah kegiatan pian mencoret-coret itu apakah sesuai dengan sayang teman? Nah itu yang harus kita paham maknanya. Kira-kira kayak apa caranya memperbaikinya, nak? Cara memperbaikinya kayak apa? Karena kada sesuai tadi, ulun minta maaf lawan kawan. Nah itu dari lontaran dia sendiri yang memikirkan. Nah terus sambil kita memahami. Nih Ibu paham nakai yang ini. Nah itu artinya kita memberikan penguatan walinya. Nah jadi itu adalah posisi manajer itu sebagai teman. Kita mampu bersikap hubungan itu, anak nyaman memberikan pendapat, anak nyaman curhat, itu bagian dari posisi teman. Tapi ada batasannya. Ketika dia berbuat salah berarti salah. Berarti memang dia tidak memahami, belum memahami. Nah jadi jangan sampai dibiarkan pula. Mungkin dalam posisi teman ini karena dia kebablasan, lah misalkan ada anak yang keluar masuk atau berbuat keributan. Nah ayo nak, jangan keluaran. Nah sampai itu keluar pada diambil, dibiarkan aja. Nah itu termasuk posisi teman. Kalau seharusnya itu seperti apa? Nah, jangan ribut, sudah keributan dan kita dudukan. Tapi tetap ada anak yang misalnya ribut dan sebagainya, kita biarkan, itu termasuk posisi teman. Jadi jangan seperti itu. Dia akan menjadi bias, kebingungan anak. Karena bahan upaya ini, ibunya membolehkan karena bahan upaya ini. Nah, jadi seperti itu. Boleh aja misalnya di dalam kesepakatan itu tidak makan dan minum, tidak makan, misalnya sebelum jamnya, boleh aja misalkan kayak itu. Kadang-kadang kalau ada anak yang membawa snack atau misalnya dia ditambahkan sendiri, hanya menggunakan mainan yang ada di dalam kelas, ya nggak boleh membawa mainan dari rumah. Nah boleh aja sesuai kondisi, tapi boleh bikin keyakinan kelas itu sesuai kondisi kelas. Anak kita itu banyaknya seperti apa? Nah jadi kada sama tiap kelas. Ada lagi? Oke. Dari kelas A2, lu mau bilang kayak apa menerapkan kesepakatan kelas untuk
kita banyak menerima anak-anak yang spesial, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu yang ulun tunggu tadi dari takut. Pertanyaannya, bagaimana menerapkan dengan anak-anak yang spesial tersebut? Nah, jadi ada anak-anak yang mungkin ADHD, ada anak yang hiperaktif dan sebagainya, yang mereka memang sulit untuk memahami kesepakatan bermain tadi pula. Nah, jadi bagaimana sesuai dengan kondisi kelas pian bikinnya? Kalau pian bikin sayang teman, berarti teman lain yang memahami dia, teman lain yang diajak untuk memahami si anak spesial. Makanya dari awal ketika pian di kelas nih, pian harus menjelaskan dengan teman-teman. Menjelaskannya bukan dengan misalkan melontarkan hal-hal yang negatif tentang si anak itu ada. Misalnya seperti ini. Nah, kita abaikan naklah. Nah, kita abaikan dia belum paham. Lihat anak-anak ibu yang sudah paham, mari kita sayangi teman pian. Nah, jadi boleh. Contohnya kan kayak yang dahulu, kawanan aku ngajar dulu, sekarang yang satu ada elu. Nah, artinya anak yang lain itu memahami bahwa dia memang berbeda, maksudnya itu spesial. Nah, jadi teman-teman ini yang sayang dengan teman. Jadi buat kesepakatan itu sesuai dengan kondisi kelas. Memang kadang-kadang dipaksakan. Anak yang spesial itu bisanya berapa gramnya kesepakatan yang kalau dijalankan itu. Misalkan cukup dia sayang teman dengan tidak mengganggu teman yang lain, itu termasuk sudah dia menjalankan kesepakatan teman. Dia paham sambil ingatkan, sayang teman, sayang tangannya tuh harus sayang teman misalnya. Apinya mencakupi kawan misalnya, berarti dia sudah menerapkan kesepakatan bermain sayang teman. Cukup 1, 2, baik lagi misalnya minta izin, enak minum, artinya dia minta izin minum. Nah itu, jadi kita tidak memaksakan untuk anak seperti itu, tapi anak-anak yang tipikal, kita menyebut anak tipikal bukan anak normal, anak ada belajar yang anak orang normal atau enggak. Anak-anak tipikal itulah yang harus memahami si anak spesial. Itu, ya Pak, ini. Terima kasih ya kawan-kawan yang lain, tiap kelas ada Bu. Nah, tiap kelas. Jangan sampai nih Bu, harus ada batasannya. Jangan sampai si anak spesial ini yang menularkan kepada teman-teman yang lain. Umpatan 2, tampilnya sekelasan spesial. Nah itu. Jadi misalnya 15 anak, 1 yang spesial, 14 ini yang harus menerapkan keyakinan kelas. Yang satunya ini cukup 1, 2 aja sudah luar biasa. Jadi yang ini yang mengingatkan, jangan sampai ini membawa ke 14-nya juga kan. Jadi sekelasannya itu lah kita itu tadi boleh sering-sering mengingatkan. Tiap hari boleh dinyatakan di panggilan. Bepandirnya pelan-pelan. Ada masih baru mainnya bepandir hanya bu, pelan-pelan. Apa tadi? Bu, awalnya yang pandir. Mengiau ibunya Pak Kuriak Pak, benar? Bu, ini pelan-pelan. Apa tadi? Jadi itulah. Jadi mari jadikan diri kita sendiri sebagai orang yang positif, yang istilahnya menularkan kepada murid-murid kita, menjaga batasan tadi kita bisa menjadi teman anak-anak, nyaman kita bisa menjadi teman, tapi kita punya batasan tertentu. Ketika anak berbuat salah itu harus diperbaiki, jangan dikatakan cukup ini cukup. Terima kasih ulun mengucapkan hari ini atas kehadiran. Mudah-mudahan ilmu pada hari ini adalah ilmu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk ulun juga pula yang di sini ikut berbagi materi kepada pian-pian beratan. Mudah-mudahan bisa ulun jalankan karena ini istilahnya apa yang ulun sampaikan ini berat karena ulun pun harus menjalankan.
Berarti kita sama-sama punya tanggung jawab kelas masing-masing, punya beban yang sama. Mari sama-sama kita menciptakan budaya positif. Kadang kalau berhasil boleh, kalau kita beda-beda, punya pemikiran yang berbeda-beda, kita samakan prinsip kita bahwa kita ingin menjadikan anak-anak didik kita anak yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, itu yang sudah sangat tentunya boleh anak yang berkarakter, itu menjadi bagian dari sekolah kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.